Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, selalu semangat dan tetap ceria. Baik, hari ini bersama dengan Bunda Heni, kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6 dan kita sudah masuk di tema 2. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, kita membaca basmalah. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, kita awali membaca ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas dulu tentang salah satu keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Membaca intensif. Membaca intensif adalah teknik membaca dengan sungguh-sungguh, detail, urut, dan rinci untuk memahami isi bacaan. Jadi bukan hanya sekadar membaca, tapi kita juga memahami apa isi dari teks tersebut. Membaca intensif digunakan untuk 1. Mencari informasi yang bersifat detail dalam bacaan atau makna tersurat. Jadi di situ jelas tertulis ya. Kalau tersurat itu berarti tertulis, jelas tertulis dalam teks bacaan tersebut. Ada informasinya. Yang kedua, menemukan makna tersirat, makna yang tersembunyi yang terdapat dalam teks bacaan. Nah, ini lawan dari makna tersurat, yaitu makna tersirat. Kalau tersurat tadi jelas tertulis dalam teks, tapi kalau makna tersirat itu berarti tidak tertulis, tapi di situ ada maksud yang tersembunyi dalam teks bacaan tersebut. 3. Menemukan ide pokok atau gagasan pokok bacaan. Materi kita hari ini yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah. Jadi nanti di tema 2 pelajaran bahasa Indonesia juga sekalian kita belajar materi IPS tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar kemerdekaan. Menggali informasi penting itu sama dengan menemukan informasi penting. Menemukan informasi dalam teks bacaan dapat dilakukan dengan cara 1. Membaca dengan cermat. Pasti kita harus membacanya dengan cermat, dengan teliti. Jadi nanti kita tahu informasi apa yang tertulis, yang disampaikan dalam teks bacaan tersebut. Yang kedua, menggunakan teknik jawaban adik simbah. Kalau materi tema 1 kemarin Bunda sudah pernah menyampaikan ada teknik 5W+1H, kemudian ada teknik Askadi Mega ya. Kalau ini ada teknik jawaban adik simbah, sebetulnya sama ya, hanya saja istilah yang berbeda, penyebutannya saja, tapi sebetulnya sama, hanya untuk memudahkan. Nah, kalian bisa menggunakan adik simbah atau Askadi Mega, sama saja ya. Apa itu teknik jawaban adik simbah? Yaitu menggunakan kata-kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana.
Menggali informasi penting dari buku sejarah. 1. Apa? Apa yang terjadi? Ya, peristiwa apa yang terjadi saat itu atau yang dibahas dalam teks tersebut. 2. Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? 3. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? 4. Siapa? Siapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu? 5. Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, latar belakang dari peristiwa itu apa? Alasan mengapa peristiwa itu terjadi? 6. Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya, prosesnya seperti apa? Bisa juga proses itu bisa di awal, ya, awal peristiwa, atau saat peristiwa itu berlangsung, atau akhir peristiwa. Baik, sekarang kalian buka buku tema 2, halaman 26, ada sebuah bacaan. Ya, Bunda akan bacakan. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widjodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Baik, itu teks bacaannya ya, teks sejarahnya. Kita akan mencari informasi penting yang ada dalam teks bacaan ini. Informasi penting dalam teks sejarah tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peristiwa pertemuan antara tokoh Indonesia dan tokoh Jepang. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Dalat Saigon. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi pada 9 Agustus 1945. Siapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widjodiningrat, dan Marsekal Terauchi. Ya, karena di sini tokoh Indonesia dan tokoh Jepang, jadi semuanya disebutkan. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena untuk menarik simpati rakyat Indonesia bahwa Jepang akan menghadiahkan kemerdekaan. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Dalam peristiwa tersebut, Panglima Jepang menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Baik, itu informasi penting dalam teks sejarah yang sudah kita baca tadi. Baik, tugas untuk hari ini. 1. Bacalah teks bacaan di halaman 45 buku tema 2. Di situ ada sebuah teks peristiwa sejarah.
2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban lengkap. Jawaban lengkap itu yang seperti apa, Bunda? Jawaban lengkap seperti yang Bunda contohkan saat kita mencari informasi penting dalam peristiwa pertemuan tokoh Indonesia dan tokoh Jepang sebelum ini tadi ya. 3. Dikerjakan di buku tugas bahasa Indonesia dan dikumpulkan Jumat 28 Agustus 2020. Baik, silahkan, itu pertanyaannya. Ada 7 pertanyaan. Kalian tidak perlu menulis ulang pertanyaannya, tapi kalian langsung menjawab dengan jawaban lengkap. Bunda beri contoh untuk nomor 1 ya. 1 pertanyaannya, kapan pertempuran dahsyat di Surabaya terjadi? Jawaban lengkapnya untuk nomor 1 adalah pertempuran dahsyat di Surabaya terjadi pada titik-titik. Seperti itu ya, nomor 1, nanti dilanjutkan nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Dikerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Bunda. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Stay at home, stay safe, tetap semangat ya, sabar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.